Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yaitu mengatur paragraf. Baik, sekarang saya buka dulu filenya untuk mengatur paragraf. Kita buat di latihan 1 dulu. Iya. Nah, ini filenya terbuka. Nah, dalam pengaturan paragraf, ini teks ini masih diketik di sebelah kiri, belum diatur. Saya anggap sudah bisa ngetiknya semuanya sehingga kita tinggal mengatur saja. Misalkan di sini judul ini biasanya diletakkan di tengah. Untuk mengaturnya ini tinggal di blok, letakkan di sini, kemudian di drag sampai kebutuhannya ke bawah atau ke kanan. Nah, ini keseluruhan. Kemudian untuk mengatur paragraf dia posisinya di tengah, di kiri atau di kanan di sini. Ini ada left, ini center di tengah, ini kanan. Kemudian kalau ini justify, berfungsi untuk kalau membuat paragraf itu rata kanan dan kiri biasanya. Oke, sekarang kita klik yang tengah, maka teks ini otomatis berada di tengah-tengah. Kemudian Tulungagung ini posisinya biasanya di kanan, di blok thread. Kita letakkan di kanan. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk mengatur ukuran huruf, biasanya judul ini hurufnya adalah besar. Nah, kita blok. Di sini ada angka 12. Ini adalah model hurufnya. Tinggal diklik di sini. Ukurannya berapa tinggal dipilih. Misalkan saya pilih yang 28. Oke, hasil seperti ini. Kalau ini adalah model tulisan di sampingnya. Time New Roman ini model tulisan. Misalkan diganti comics boleh, terserah. Tapi kalau normalnya menggunakan Time New Roman. Kemudian untuk efek pencetakan, misalkan di sini ada nomor seperti biasa ditulis, lampiran seperti biasa. Kemudian pemesanan pemesanan komputer ini biasanya dicetak tebal, di blok, kemudian cetak tebal dan ada garis bawahnya. Nah, saya seperti ini. Kemudian untuk kepada yang terhormat dan sampai di Surabaya biasanya dicetak tebal, tinggal di blok saja. Terus klik B, maka hasilnya akan tebal seperti ini. Terus kita cari lagi, misalkan di sini kondisi masyarakat Tulungagung. Nah, di Tulungagung ini kita buat miring misalkan. Nah, diklik di sini, di blok, kemudian miring. Kami kiranya Bapak melakukan pengiriman melalui transfer Bank BNI Tulungagung. Ini Bank BNI-nya saya buat tebal. Oke, nah gini. Terus kemudian ini hormat kami. Di sini biasanya nama jabatannya direktur. Ini dikasih garis bawah. Nah, klik U atau namanya dikasih tebal. Nah, seandainya ada yang salah, misalkan ini nggak harusnya garis bawah, tetapi nggak harus miring, tapi harusnya garis bawah. Tinggal di blok saja. Blok, kemudian I-nya dimatikan, membuat miring diganti dengan garis bawah. Jadi cara membuat dan mengembalikan itu sama. Misalkan term lampir ini yang dibuat miring boleh. Nah, ini pengaturan paragraf. Kemudian kalau misalkan di sini kan biasanya ada garis ya. Nah, untuk membuat garis ini kita menggunakan tab insert ini. Kemudian pilih shape. Kemudian cari yang garis miring ini. Oke, kita klik. Dilepas, jangan di drag, kemudian diletakkan di sini, di drag ke kanan. Nah, ditahan terus ya. Nah, ini kadang kita tarik bisa tidak lurus. Biar lurus kamu tekan tombol shift. Nah, ini pasti akan lurus. Walaupun kita geser ke atas dia akan lurus. Nah, pas ini lepas dulu mouse-nya baru shift-nya. Jadi shift-nya belakangan. Nah, untuk ukuran hurufnya kita cari di sini, di shape outline. Ini kita ambil, cari ukuran hurufnya, ukuran tebal garisnya. White-nya kita ganti misalkan lebih tebal, hasilnya seperti ini. Nah, kalau kurang ke atas boleh panahnya harusnya seperti ini.
ditarik, klik tahan tarik, nah ke atas. Jadi anak panahnya harus berubah dulu seperti ini baru bisa ditarik. Oke, saya ulang dulu, kita hapus. Untuk menambahkan garis, klik insert, shape, kemudian garis miring ini ya diletakkan di sini, kemudian di drag. Nah, jangan lupa ditekan tombol shift biar dia tetap lurus. Untuk mengubah ketebalan garis, maka kita buat white, kemudian kita klik yang ini. Nah, oke, ini untuk mengerjakan latihan 1 sudah selesai. Oh ya, belum. Untuk paragraf ini misalkan di sini kan kita lihat di sini lurus, sebelah sini tidak lurus. Nah, ini diblok dulu caranya, nah, kemudian klik yang justify, maka hasilnya sebelah sini akan lurus. Ini juga seperti ini. Nah, justify nanti akan lurus juga. Sama yang ini kita buat justify juga. Boleh nggak langsung dari atas? Boleh. Sebenarnya langsung begini boleh dibuat justify. Oke, terus kemudian ini paragraf kita bisa atur menggunakan indentasi. Di sini ada indentasi. Kalau kita lihat di sini, kalau diklik di sini akan muncul first line indent. Bawahnya segitiga yang bawah ada hanging indent. Yang bawahnya lagi ada left indent. Jadi ini ada 3 tombol letaknya berdekatan. First digunakan untuk mengatur baris pertama dalam sebuah paragraf. Kemudian kalau hanging itu digunakan untuk mengatur baris kedua dan seterusnya. Sedangkan left mengatur batas kiri paragraf. Oke, sekarang kita praktekkan. Kita blok di sini. Nah, saya akan coba membuat paragraf menggantung. Nah, di sini diarahkan ke first-nya. First ini kalau kita tarik ke angka 1,5 misalkan. Nah, ini yang bergerak hanya baris pertamanya saja. Baris kedua akan tetap di sini mengikuti batasnya hanging. Kalau yang hanging kita tarik misalkan ke angka 3 gitu. Nah, baris kedua dan ketiga. Kalau nanti ada keempat dan seterusnya dia akan mengikuti ini. Nah, kemudian untuk left selalu berada di bawahnya hanging. Kita tarik yang kotak ini, coba kita tarik ke angka 6. Kalau left yang kita tarik, maka semuanya akan bergerak. Baris 1 yang tadinya ada di 1,5 sekarang pindah ke angka 4,5. Jadi kalau kita pengen menggeser baris pertama cukup first-nya. Baris kedua dan seterusnya pakai hanging indent. Kalau seluruhnya berarti pakai left indent. Oke, sekarang coba kita atur seperti yang di format yang ada di latihan itu. Coba kita tarik, diletakkan di sini. Hangingnya kita sesuaikan di sini. Nah, kita letakkan di sini. Dengan hormat kita luruskan sehubungan. Di blok dengan hormatnya kita tarik first-nya. Nah, kemudian kita pindahkan ke paragraf kedua, lakukan hal yang sama. Tarik first line indentnya, tarik ke sini. Hangingnya kita tarik ke sini. Nah, hasilnya seperti ini. Begitu seterusnya, paragraf ketiga juga first-nya kita tarik, hanging juga kita tarik. Nah, ini juga sama, kita luruskan biar hasilnya lebih rapi. Nah, oke, hasilnya seperti ini. Nah, jadi ini tergantung kebutuhan nanti seperti apa. Kalau surat resmi tidak seperti ini tentunya, tapi ini untuk latihan agar bisa nggak diblok dari atas semuanya? Bisa. Jadi ini tadi hanya untuk latihan biar sering sehingga nanti bisa terbiasa. Oke, saya kira latihan 1 tidak ada masalah pengaturan paragraf. Nah, oke, sekarang
kita lanjut untuk pembahasan di latihan 2. Untuk latihan 2 itu, jadi ini dianggap sebagai satu pertemuan karena mudah. Latihan 2, oke, saya buka dulu latihan 2-nya. Oh iya, tadi kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu. Untuk menyimpannya, boleh klik ini atau klik file, kemudian save. Nah, kita save ya di sini. Save. Ya, kita tulis latihan 1. Lokasi penyimpanan tinggal ditentukan sendiri. Oke, kemudian misalkan ini lokasinya saya tentukan, dari sini D saya letakkan di mitra ilmu. Kemudian saya masukkan, karena banyak, kita masukkan ke latihan saja. Latihan, mana latihan? Kok banyak, karena banyak ya. Nah, latihan office kita masukkan sini. Kemudian kita save. Ya, oke. Jadi ini sudah jadi untuk latihan 1. Oke, saya buka yang latihan 2. Coba kita buka latihan 2. Saya anggap pengetikan sudah selesai. Sudah diatur seperti ini. Ya, ini saya hapus dulu karena ini materi ini. Karena seperti kemarin untuk mengatur baris, garis semua sudah ada di latihan 1. Kita tinggal melanjutkan ke latihan 2-nya. Oke, sekarang di latihan 2 adalah berhubungan dengan simbol dan balet. Di sini ada simbol telepon. Untuk menyisipkan simbol, klik tombol ini. Kita masuk ke insert, kemudian di sini ada simbol. Nah, boleh tinggal pilih ada di sini. Kalau tidak ada, kita pilih ke more symbol. Oke. Biasanya di komputer sebelum diganti, ini adalah seperti ini, normal text. Sehingga yang muncul adalah ini seperti ini. Tidak ada simbol telepon. Nah, agar muncul, maka normal text-nya ini diganti menjadi wingding. Kita cari wingding ke bawah. Oh, kelewat. Wingding. Nah, ini. Kita klik yang wingding ini. Oke. Nah, kita cari simbol telepon, kemudian insert, kemudian close. Kita kasih jarak di sini biar ada spasinya. Kemudian ini seperti ini pengaturan kemarin sudah biasa, ini juga sudah biasa, tebal dan ini. Nah, kemudian kalau misalkan di belakang sini ada simbol, kita kasih simbol amplop surat misalkan. Nah, tinggal diletakkan di sini sama klik simbol. Nah, amplop surat ada di sini. Kalau tidak ada seperti tadi, kita cari di sini, kita pilih ini, insert, kemudian close. Hasilnya seperti ini. Kemudian kepada yang terhormat, kita kasih simbol sembarang ya, misalkan terserah. Kita mau simbol, kita kasih smile atau apa, atau tangan, terserah. Insert, close. Itu tadi simbol. Kemudian kita ke bawah, di sini ada seperti ini, hampir sama dengan simbol. Tetapi ini bukan simbol, tapi ini balet. Tinggal di blok, caranya tinggal di blok begini. Kalau kita masuk ke home, nah, kita hilangkan ini, pilihannya ada di sini. Nah, kalau kita hilangkan, hasilnya kan seperti ini. Misalkan kita hilangkan semua, biar nanti tidak bingung. Oke, kita hilangkan. Nah, di sini kita mau kasih balet di blok thread. Nah, gini. Kemudian klik anak panahnya di sini. Nah, pilihannya ada di sini. Tinggal pilih apa, yang cawang juga boleh. Hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kalau ini kurang ke kiri, misalkan ini simbolnya terlalu masuk, mau digeser ke kiri, tinggal diklik simbolnya ini, klik, ditahan, di drag ke kiri. Nah, terlalu masuk, diklik lagi sini. Jadi klik simbolnya. Kalau balet jangan pakai ini, tapi cukup pakai ini. Jadi salah satu, boleh yang atas, boleh yang bawah, terserah. Pokoknya di pas nih. Ya. Oke. Kalau terlalu masuk, kita coba lagi yang ini. Nah, klik balet. Nah, kemudian klik modelnya. Iya. Nah, hasil seperti ini. Tinggal dipindah,
diklik di sini salah satu, tahan, geser ke sini. Oke. Nah, ini sama, kita blok, kemudian klik balet, pilih yang kotak misalkan. Oke, hasil seperti ini. Nah, kalau ini berupa angka misalkan gimana? Kalau angka tinggal dipilih yang sebelah sini. Ini ada angka. Nah, boleh 1, 2, 3, atau ini pakai kurung, atau ini ABC. Ya, terserah. Jadi kalau ini bentuknya simbol, kalau ini angka-angka atau abjad ada di sini. Bahkan Romawi juga bisa ada di sini. Romawi 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Oke, saya kembalikan sesuai perintah di soal. Klik yang ini tadi. Ya, hasilnya seperti ini. Oke. Itu kemudian yang ini, gimana ngatur yang ini? Kok bisa berada di kanan, bentuknya tengah ya? Kita tarik dulu sini, kita normalkan. Hasilnya pengetikan seperti ini. Ini tinggal di blok. Kemarin kita sudah belajar namanya indent ya, indent. Ini tinggal ditarik, ditahan, klik, tahan, tarik sini. Nah, letakkan di angka 12 misalkan. Jadi batasnya di sini, kemudian kita tengahkan. Oke, hasil seperti ini. Oke. Ini materi untuk latihan 1 dan latihan 2, yaitu pengaturan paragraf dan indentasi, balet dan numbering. Oke, sampai ketemu dengan latihan berikutnya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.